saudara-saudara kita membahas tentang upaya Saul untuk menemui Samuel yang sudah mati dengan melalui perantaraan seorang perempuan petenung. Kita sudah sering membahas hal ini dari berbagai tafsir, bagaimana semuanya lebih berfokus kepada soal boleh atau tidaknya mendatangkan arwah orang mati melalui bantuan para petenung paranormal, supranatural, dan sejenisnya. Perbedaan tafsir berbagai aliran gereja tentang hal ini rata-rata lebih menyoroti tentang hal ini. Dan kali ini di channel ini kita menyoroti hal yang sebelum terjadinya peristiwa Saul bertemu dengan perempuan petenung itu. Yaitu ketika Samuel meninggal, Saul sudah melakukan tindakan keras dengan menyingkirkan para petenung dari seluruh negeri Israel. Jadi dukun, peramal, ahli nujum, pendatang roh orang mati, pendatang arwah orang mati, maksudnya orang yang menjadi perantara mendatangkan arwah orang mati, dan semua yang berbau mistis ini sudah disingkirkan dari tanah Israel. Tetapi selanjutnya ketika masalah demi masalah terus mencekam Saul oleh karena Tuhan sudah begitu lama meninggalkannya dan gantinya roh jahat yang menuntun dia atau melingkupi kehidupannya di masa pemerintahnya. Dia banyak mengejar Daud hanya untuk dibunuh oleh karena iri hati Daud akan merebut tahtanya. Saul merasa sangat kehilangan Samuel sepeninggal Samuel, sesudah Samuel wafat. Dan pada saat inilah dia ingin bertemu Samuel, dan caranya sungguh di luar dugaan sama sekali bahwa Saul ternyata mau menemui perempuan petenung, di mana bangsa petenung ini sudah diusir dari tanah Israel. Tetapi dengan cara menjilat ludah sendiri ini, Saul ingin bertemu dengannya. Dan perempuan itu sebelum menjawab pertanyaan Saul, dia sudah mengatakan bahwa bila dia mau menjawab pertanyaannya, tentu yang bertanya itu, dia belum tahu bahwa itu Saul, akan mendatangkan malapetaka baginya perempuan petenung itu, yaitu akan dibunuh oleh karena semua petenung sudah diusir dari tanah Israel. Nah, disitulah saudara-saudara Saul membukakan suatu perkataan bahwa hal itu tidak akan terjadi padanya. Dan perempuan itu pun mempersilakannya untuk bertanya. Dan pertanyaan Saul ternyata ingin mendatangkan Samuel. Dan pada saat muncul dalam mediasi oleh perempuan itu, muncul Samuel, ya ini yang pro kontra dari berbagai denominasi gereja yang percaya pada roh orang mati maupun yang tidak percaya pada roh orang mati, tentang ada atau tidaknya, bahwa itu berasal dari setan ataukah dari roh orang mati itu sendiri ataukah dari Tuhan. Nah, kita tidak bahas hal ini, kita bahas bahwa ternyata pada saat itu perempuan ini baru disadarkan diri bahwa ternyata yang bertanya dan hadir ke depannya itu adalah Saul sendiri. Nah, saudara-saudara, kita tutup pembahasannya pada saat ini. Begitu sering kita melakukan suatu tindakan-tindakan yang terkesan beriman, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan mau ikrar setia pada Tuhan dengan menyingkirkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita dalam kondisi tertentu, mungkin terdesak, mungkin terlalu capek, mungkin terlalu menderita, mungkin terlalu bahagia sehingga mentalnya tidak kuat, mungkin terlalu sukses oleh karenanya menyebabkan mental lambung dan limbung, melambung dan melimbung. Nah, di sini terkadang kita lupa terhadap janji setia kita sendiri, dan kita mendatangi hal-hal yang sesungguhnya sudah kita ikrarkan untuk kita jauhi dan singkirkan jauh-jauh dari kehidupan kita. Disinilah saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengingat tentang kebenaran-kebenaran Tuhan yang sudah nyata di dalam hidup kita, dan itu tidak terlalu berlebih-lebihan dengan statement-statement yang seolah-olah perkasa, hebat, dan setia pada Tuhan, dan mau membela kebenaran, membela Tuhan, tapi ternyata hanya di kata-kata, seperti yang dilakukan oleh Petrus ketika Tuhan Yesus mau ditangkap. Dia sebelumnya mengatakan bahwa dia akan setia sampai kapanpun dan akan membela Tuhan Yesus, selalu mengikuti Yesus gurunya. Tetapi begitu terjadi penangkapan orang-orang Yahudi terhadap Yesus, Tuhan Yesus ditangkap, mereka dibantu atau bersama tentara Romawi. Memang Petrus menunjukkan keperkasaannya memotong telinga tentara Romawi. Tapi apa kemudian yang terjadi ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap dan dipenjara? Malam itu juga sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus ketika ia ditanya dan dituding perempuan dan orang-orang bahwa kamu pengikut Yesus. Dia menyangkal Tuhan yang mengatakan seperti tertulis di Alkitab. Petrus mengatakan, aku tidak kenal dia. Nah, saudara, mari kita jaga kestabilan kita dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita tetap sadar dalam kondisi apapun, baik susah, senang, suka, derita, dan sebagainya, itu tidak membuat kita melanggar dari suatu kasih yang bentengi kita, bahwa Yesus sungguh mengasihi kita. Dalam sejarah hidup kita, sebegitu lama Yesus sudah mengasihi kita, dan
Oleh karena Yesus mengasihi kita, apapun yang terjadi, tetaplah Yesus mengasihi kita. Dan kita tetap ada di dalam kasih-Nya. Dan tidak akan meninggalkan kasih itu. Seperti teladan yang diberikan di dalam kitab 1 Samuel tentang Saul, seharusnya pada saat yang genting itu pun dia ingat akan garisnya sendiri. Sudah mengusir para petenung. Mengapa dia sembunyi-sembunyi untuk datang dan konsultasi kepada wanita petenung?